Selamat datang di podcast kita, yaitu podcast Generasi Beraksi. Dimana podcast ini yang bakal nemenin kamu ngobrol santai, tapi penting banget nih soal politik. Oke, aku Fani Utia Fazrin. Dan aku Jinadi Hamiski. Hari ini kita bakal ngobrol tentang topik yang penting banget loh, yaitu bagaimana anak muda bisa berperan dalam sistem politik di Indonesia. Gimana sih caranya supaya kita bisa gak cuma jadi penonton, tapi juga kita ikut menentukan masa depan. Betul banget. Nah, kadang kan politik itu bisa dianggap sesuatu yang ribet dan jauh gitu ya dari kehidupan anak muda, yang padahal kita ini justru mempunyai peran besar loh. Iya. Apalagi kalau dilihat dari data pemilihan muda itu jumlahnya besar banget gitu ya. Betul. Menurut data KPU, lebih dari 50% di Indonesia pemilih generasi muda dari usia 17 tahun sampai 35 tahun. Jadi suara kita ini sangat menentukan loh. Tapi kenapa ya masih banyak anak muda yang apatis atau nggak tertarik gitu dengan politik? Nah, mungkin karena ada stigma negatif sama politik itu, Jinan. Karena kan ya seperti halnya gitu kan, korupsi dan praktik kotor mungkin ya. Terus juga kurangnya edukasi politik yang mudah dipahami untuk anak muda tentunya. Tapi ya sebenarnya kalau kita mau gitu ya, bisa mulai dari hal kecil. Nah, politik itu bisa jadi sesuatu yang keren dan berdampak besar tentunya. Betul sekali, anak muda punya energi, ide segar, dan perspektif baru yang dibutuhkan dalam dunia politik yang kadang terasa stagnan. Kalau bukan kita yang mulai, lalu siapa lagi, Tiffany? Nah, selain itu juga mungkin anak muda juga mewakili ya masa depan bangsa, dan kebijakan-kebijakan yang dibuat hari ini tuh akan sangat mempengaruhi hidup kita gitu ya, dan generasi selanjutnya. Jadi penting banget nih buat kita ikut aktif supaya suara kita juga didengar. Nah, sekarang kita bahas nih, gimana sih caranya supaya anak muda bisa berperan aktif dalam politik. Aku mulai ya, pertama nih, mulai dari kita sendiri, lalu dengan lingkungan kita ya. Misalnya ikut organisasi di kampus nih, Tiffany, komunitas sosial, atau bahkan jadi relawan di lingkungan politik gitu. Nah, bener banget sih, setuju sih kalau misalkan ikut organisasi kampus ya, karena organisasi kampus tuh bukan hanya di eksternal saja, tapi internal juga banyak sekali. Nah, selain itu juga yang kedua ya, adalah meningkatkan literasi politik Tejinan. Bahwa jangan malas gitu ya baca berita dan pahami juga isu-isu politik yang sedang terjadi. Nah, kalau bingung bisa juga mulai dari sumber yang mudah dipahami tapi terpercaya ya tentunya. Betul. Yang ketiga nih, gunakan hak pilih dengan bijak. Jangan golput Tiffany, jangan nggak pilih siapa-siapa. Suara kita tuh sangat berarti loh. Jadi calon pilihan yang kita pilih tuh calon pemimpin yang punya visi misi dan program yang jelas serta sesuai dengan aspirasi kita. Nah, mungkin ya keempat juga itu Tejinan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan mengedukasi teman-teman nih untuk tentang politik lah ya tentunya. Tapi ingat ya, jangan sampai terjebak menyebarkan hoax ya. Nah, benar pisan. Dan kelima, kalau sudah siap jangan takut untuk terjun langsung ke dunia politik, bisa dengan bergabung ke partai politik, menjadi staf atau relawan di lembaga pemerintahan, atau bahkan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat gitu. Keren ya. Nah, ngomong-ngomong soal terjun langsung nih, kan ada banyak anak muda yang sukses di dunia politik ya. Iya, betul. Misalnya Samara Armani yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta di usia muda. Nah, beliau ini kan dikenal sebagai sosok yang vokal dan berani menyuarakan isu-isu penting seperti ya halnya anti korupsi dan pemberdayaan perempuan ya. Atau juga Billy Mambrasar kalau nggak salah ya, yang pernah menjadi staf khusus presiden. Ini membuktikan bahwa anak muda itu tidak hanya berperan sebagai pemilih atau aktivis saja, tetapi juga bisa masuk ke lingkaran pengambil keputusan dan memberikan pengaruh langsung dalam kebijakan pemerintah ya. Betul sekali, hebat sekali ya. Mereka membuktikan kalau usia muda bukan halangan untuk berkontribusi nyata dan membawa perubahan positif. Jadi kita juga bisa loh. Iya, nah kita akan masuk kesimpulan dulu nih ya Teh. Boleh. Bahwa anak muda itu punya peran penting gitu dalam sistem politik, dan mulai dari hal kecil, terus belajar dan jangan takut bersuara ya tentunya, karena masa depan bangsa itu ada di tangan kita semua ya.
Betul banget. Jadi buat sobat muda yang dengerin podcast ini, yuk mulai aktif dan berani berperan dalam politik. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku perubahan. Nah, iya bener banget. Mungkin segitu saja. Terima kasih sudah dengerin podcast Generasi Beraksi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sobat muda, tetap semangat dan terus beraksi. Bye-bye.